Onyx Esports versus Rebellion Zion. Oke, dan ini dia game pertama. Waduh, Gimana? saya suka ini. Karena memang ngeri banget, gak tau kenapa aku kemarin ketemu Masya Romer. Itu Iya, kayak iya. sakitnya. Buat numbanginnya susah. Tuh, dan lihat bahkan Fearless digaruk-garuk seorang Baras di menit yang pertama pun belum. Tuh Dia kan, udah harus bingung kan, pulang, bingung kan. lihat. Bingung mau kemana. Dan bahkan langsung ada stiker Evos dikeluarkan Keyboy. Foul. Bahkan harus membantu pergerakan. Rotasi yang benar-benar membuat tim dari Rebellion kehilangan banyak waktu dan momentum. Iya, sementara kali ini mau nggak mau foulnya harus mengcover seorang Fearless tentunya di area atas. Sementara sama Kate tentunya akan coba untuk nahan di area midnya bersama dengan Swelo juga. Pergerakan inisiasi yang cukup agresif diperlihatkan oleh Keyboy dan dia Cameronnya masih pakai Hammer Fighter padahal. Iya, karena ini dia memberikan damage dari Iya. Excalibur ya. Iya, itu sebutannya kalau misalkan di anak-anak komunitas itu emblem Excalibur. Tapi nggak tahu sih, aku nanti bakal lebih penasaran sama apa yang dibuat sama ROM itemnya. Apakah Dire Hit Oke. atau Encourage? Aku lebih ke arah Dire Hit kalau aku. Oke. Aku lebih suka Dire Hit karena memang burst aja sekalian emang nanti bakal menjadi salah satu tombak utama. Iya, apalagi build-nya ke arah total tank Iya, kan. total tank. Jadi emang bakal berada di arah depan dan lihat bahkan orange buff-nya sekarang masih level 2. Dari Suns menuju ke arah level 4. Fearless terpaut jauh. Memiliki satu bar retribution nampaknya tidak akankah coba di reset kembali. Keyboy masih mau lebih dan ternyata retribution datang di saat yang tepat. Mencoba dihajar kembali Keyboy. Gila. 1 versus 2 bukan hal yang baik. Suns is coming. Udah level 4 membuat seorang Val harus mundur ke arah belakang. Menakutkan Suns. Kali dengan pedang yang cukup tajam. Siap untuk menumbangkan siapapun yang berada di garis depan Rebellion. Ya, nggak cuma itu sih, ingat ada Retribution juga. Dan masih ready bahkan Retributionnya. Sementara kali ini nggak mau terlalu overcommit juga dari Rebellion Zion. Mereka ngelihat pergerakan yang cukup agresif, tapi kali ini di area midnya Swallow-nya sudah mulai diharus begitu saja. Dan hanya ngepoke aja dari seorang Suns-nya, langsung bergerak ke arah objektif yang pertama. Oke, Dairen sudah memberikan informasi dengan ada turtle yang sudah dibakar kali ini menjadi turtle bakar di arah bottom lane. Para pemain dari tim Rebellion Zion, mereka sudah berkumpul menjadi satu tapi 3 orang, 3 versus 3 di depan sana. Boot, it's coming. Keyboy yang memberikan distraction, berhasil mendapatkan turtle. Diangkat begitu saja dan bahkan Virus masih bisa bertahan, berkuat tapi didapatkan. Keyboy harus hilang, execute Israel. 1-1 tapi mereka kehilangan Virus for the jungle dari Rebellion Zion. Iya, ini menurut aku agak rugi sendiri karena Rebellion Zion mereka nggak dapetin turtle-nya, mereka kehilangan Fearless juga. Meskipun kayak Onyx cuma kehilangan seorang Keyboy kayak Bi. Iya, dan ini ngelihat satu geng yang dilakukan mereka berhasil kayaknya. Lihat kali di Val berhasil menarik matching mania mantap untuk pertama kali di arah top lane. Berhasil mendapatkan gold laner dari Onyx Esports, lumayan mahal Momotion. Ya, itu kena trapnya ini nggak sih? Trapnya kena ke arah Birul, jadi bukan ke arah Val. Valnya nggak ketahuan informasinya di mana. Yes. Benar ya, Keyboy. Keyboy dapetin goldnya karena di sini simbiosis juga. Nggak apa-apa diambil sama Keyboy. Tahu ujung-ujungnya Keyboy juga bakal berada di garis depan. Dia butuh Iya. item untuk saat ini. Sedangkan Boots yang dari tadi dominasi dan bakal lihat diangkat begitu saja dan para pemain dari tim Onyx Esports nggak mau terlalu terburu-buru untuk memberikan sedikit invasi di bottom lane. Lebih memilih untuk damai untuk di menit yang ketiga. Ya balik lagi sih, nggak bakal terlalu di overcommit juga karena untuk sekarang Guinevere itu pasifnya ada 3 dan itu langsung bisa nge-trigger dari ultimate-nya gitu loh. Nggak perlu ngeluarin skill 2-nya dan nggak perlu connect juga. Oh, tapi lihat Paul langsung mulai flicker maju ke area depan. Cewek masih ada shield tambahan dan bahkan dibalikin keadaannya oleh seorang Keyboy saat mulai datang kali ini. Dan bahkan ada hard guard mengarah ke arah seorang cewek dan dipukul mundur birunya. Gak bisa berbuat terlalu banyak sementara di area bawah Dairen. Oke, Dairen. bakal coba 1v1. Gak punya armor lagi, where are you going Dairen? Masih coba untuk di poking, Dua. satu pasif lagi dan bahkan flicker. Berhasil menyelamatkan tapi sorry to say. Berhasil diambil nyawanya di arah bottom lane oleh seorang Boots. Iya, sementara bakal ada pengejaran kali ini ke arah pemain-pemain dari Onyx. Dan tidak ada yang connect dari Ironhook seorang Fall kali ini dan bakal memukul mundur. Cukup menculik 2 pemain di area atas dan juga bawah kali ini Onyx. Mereka bakal reset lagi. Wow, papi boom. Dapatkan di depan sana, Keyboy tergigit begitu saja. Dimakan Detona. Welcome to my channel, Keyboy still survive. Ditarik dan bahkan Keyboy still survive dalam Beaten. Oh my god, ganteng doang jago jiggle. Bahkan kali ini lihat, para pemain dari tim Rebellion mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun. Iya, itu udah di stop, kena kesan, ditarik. Masih bisa bertahan tentunya dengan sprint yang dimiliki. Tapi kali ini lihat Paul nggak berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Malah dipukul balik sama seorang Suns, dipukul mundur. Nggak bisa terlalu overcommit juga dari seorang Paul karena dia sendirian. Inilah perbedaan romer antara Keyboy dan KB. Sama-sama K, tapi bedanya yang satu ganteng doang jago jiggle. Yang satu
jago doang, kagak ganteng. Ya gimana nggak jago jiggle modal ganteng. Aduh, tapi jangan lupa untuk beli Garuda Plus karena kalian bisa dapetin diskon 50% untuk pembelian tiket nonton MPL season yang ke-9. Oke, tapi ternyata lihat di arah bottom lane, Keyboy masih mau lebih spell akan menjadi pilihan. Masih ada satu Flexus tapi ternyata masih bisa dihindari. Keyboy mencoba diselamatkan dan bahkan akan menjadi korban. Saat memberikan damage ke arah belakang dan bahkan hilang, tidak ada pilihan ke arah Mogen. Swallow gak punya Flexus, immortality-nya pecah. Tapi ternyata Sas terperangkap, nggak boleh pulang. Maunya digoyang dan bahkan Sas still survive. Oh my god! Oh, tapi Boots mulai datang ke area belakang dan langsung menumbangkan Swallow yang berencana untuk lari tidak punya Black Shoes dan Gila bahkan banget. mendapatkan dua pemainnya itu Birul juga yang tumbang di tangan seorang cewek. Indah banget Gila. komunikasinya, indah banget sih. Gila. Liatin gimana cara cewek ngedorong secepat mungkin dari laning phase-nya agar nanti kupanya ini yang bener-bener nahan agro damage dari turret. Yes. Dan Sansnya lewat karena dia masih punya elititas dan bahkan itu immune dari Oh. basic attack. Gila. Oh my god, itu nggak masuk di akal. Kita lihat masih benar-benar memberikan sedikit permainan yang luar biasa dari Onyx seperti arah bottom lane. Karena menurut aku pribadi itu adalah salah satu hal yang susah ketika terperangkap Banget. dan bahkan ada turret di depan sana. Kalau tidak ada komunikasi antara para pemain dari tim Onyx Esports, mungkin Sans itu udah menjadi rempeh di arah bottom lane. Iya beneran, itu 1 lawan 3 dan dia masih sabar nungguin kupanya datang. Yes, kalau nggak salah Itu backup. 4 tuh. Empat ya? Iya 4 kalau salah. Ada Samo emang di dalamnya, tapi kalau misalkan Sans tumbang ya Samo juga bakal ikutan tumbang. Yes, Samo akan muncul ke permukaan dan buat kalian semua jangan lupa untuk saksikan MPL Off Game ya untuk tahu lebih dalam lagi tentang pro player kesayangan kalian. Iya, dan kali ini lihat setelah pertarungan yang cukup sengit di area bawah, reset lagi dari kedua tim, tapi Keyboy siapapun di area depan digaruk begitu saja. Gila. Swallow dipaksa sepertinya untuk mengeluarkan Black Shoes, namun belum dilakukan oleh seorang Swallow. Sementara Fall, hampir aja, tapi Iron Hook-nya tidak connect kali ini, tapi posisi dari seorang Fall sudah ketahuan. Oke, Conceal, Keyboy retribution on point. Masih mau lobby Keyboy ke arah belakang. Biru memberikan sedikit tembakan peringatan. Mundur, jangan terlalu maju. Rebellion kali ini terperangkap di dalam zona yang tidak nyaman oleh tim Onyx Esports. Mereka bahkan ketertinggalan dengan 4.000 gold di menit yang ke-7. Di arah bottom lane, cewek seperti biasa. Agro turret, ada kedatangan Fall. Satu hit terakhir dari cewek memberikan satu buat poin yang mahal. Swallow, Plexus lari keluarkan. Satu terperangkap dalam daerah dan juga Swallow. Tapi damage-nya terlalu besar, masih bisa selamatkan. No one last hit. Flicker yang sangat on point. Tapi cewek ingat, dia bukan killing spree. Dia terperangkap. Zaz, Zetona, welcome to my channel. Dan shutdown akan didapatkan oleh tim Rebellion Sion. Yes, dan double kill diamankan oleh Biro kali ini mengejar ke arah seorang Samuhate. Namun masih punya flicker untuk mundur dari seorang Samuhate. Keyboy pun lihat pergerakan dari Fearless dan juga Dairon di area midnya, tidak mau terlalu overcommit setelah kehilangan Sans dan juga cewek. Lihat shutdown farming yang dimiliki dari tim Rebellion Sion setidaknya membuat Sans agak bisa terkejar sedikit, Profesor. Iya, tapi balik lagi sih, ini yang hancur dari bagian kanan dan kirinya. Dan lihat dari Keyboy-nya, dia terpick off sendirian. Oh, dan bahkan lihat ada Boots yang mencoba untuk membalaskan 1-1 tentunya setelah Violetnya connect. Oh, Sementara what Fall- are you doing? Tidak ter-outplay. Dan bahkan mereka kehilangan 2 player hampir saja. Fearless menangkap 1 buah poin tambahan dari seorang Sans. Tapi Biru di belakang sana mencoba untuk memberikan Oh, no. distraction. Fearless dan bahkan Biru masih coba untuk... Oh, my God. Biru. Lihat Biru, kekeran mautnya. One shot, one kill. Dia ternyata percaya diri dengan darahnya tinggal setetes. Dia percaya aimnya dia, Profesor. Iya, dia balik lagi sih, udah ngeliat sempat Samonya bener-bener sekarat dan masih mengejar ke arah Birul ya. Padahal kalau misalkan kita ngelihat satu momen aja dengan render apati, ultimate dari snipernya ya otomatis connect, apalagi udah punya Blade of Despair. Malefic Roar juga kayak yang aku udah bilang tadi kan. Ini Malefic Roar udah jadi item wajib banget untuk sekarang. Jadi secepat mungkin selesaikan daripada nanti telat. Dan Demon Hunter Sword, karena Keyboy nanti HP-nya bakal makin lebih tebal lagi di bagian late game. Untuk sekarang, Wow. dia pun udah punya satu Ares Belt dan kayaknya akan langsung menuju ke arah Twilight Armor tanpa adanya Curse Helmet. Yes, Dia yes. punya Guardian Helmet di sini. Guardian Helmet, tapi ini akan menjadi counter kalau dia terlihat dengan ada Demon Hunter Sword. Swallow mencoba dikejar, Boots ada di belakang sana. Lexus mencoba untuk menggeser, tapi ternyata Boots loncatan mautnya tidak berhasil, loncatan indah. Violet Requiem belum dikeluarkan. Boots Sakarato Maut akankah bertahan? Boots tershutdown again dari top lane. Tyrant bersama dengan kawan-kawan dari tim Rebellion berhasil menumbangkan Boots dan di arah bottom lane ternyata distraction untuk mendapatkan 1-2 Babalot yang terhormat. Akankah mereka sempat? Akankah waktunya cukup? Tapi Sans is coming, retribution is delay untuk kali ini. Cooldown yang didapatkan. Tapi nampaknya Rebellion Sion masih belum mampu untuk melakukan invasi di arah Lord yang dimiliki dari tim Onyx Esports. Iya, dan malah lebih memilih untuk mendapatkan objektif turret tentunya dari seorang Birul kali ini dengan 4-1-1 yang kemudian dimiliki oleh seorang Birul.
mereka lebih memaksakan kayak oke kita push aja objektif threat-nya, kita nggak dapetin Lord-nya, kita baru majuin lagi minionnya kali ini dan baru nahan Lord yang akan muncul tentunya sebentar lagi. Dan buat teman-teman juga yang lagi nobar nih dan lagi lapar, jangan lupa untuk pakai kode promo MPLID XGrab untuk dapetin diskon 50%. Yes, bukan hanya itu aja. Lord tidak terkawal. Lordnya masih cilik, Profesor. Dan bahkan Swelo dipaksakan oleh seorang Keyboy. Belum terasuki. Lihat tapi ada tanda bintang di atas palanya. Dari Iya sih. Samo HT udah memberikan instruksi kalau mundur. Kayaknya mundur. dari tadi dia cuma hard guard Karasan sih. Jadi kayaknya harus harus udah mulai diapalin patternnya. Ya, Kalau seandainya targeting utamanya tuh bukan cover ke arah Keyboy. Keyboy ini cuma Distraction. satu distraction aja gitu loh. Cuma satu pengalian isu aja. Dan nanti mungkin akan lebih difokuskan kepada core utamanya atau jungler utamanya itu Suns dengan menggunakan Karina. oke. Cewek seperti biasa, nggak peduli apapun yang terjadi di depan sana. Mau baku hantam, baku belah, baku bonyok. Tapi ternyata PT Bongkar Turret Sejahtera masih tetap melakukan tugasnya. Momotion. Sementara Lordnya yang sudah vanish tentunya di area bawah. Masih Lord pertama, masih Lord yang cukup mudah ditumbangkan oleh Rebellion Zion kali ini. Sementara Biro bakal coba untuk ngecek terlebih dahulu ke area busnya. Bakal dilontarkankah? Sepertinya bakal ditahan begitu saja. Dan ini mencari momentum lagi dari kedua tim. Dengan perbedaannya tuh nggak begitu jauh sebenarnya di menit yang ke-12. 1000, hanya 1000 saja. Malah kekejar. Malah Iya. bisa Malah dikejar. jatuhnya kekejar, Iya. ini kekejar dari gold yang cukup jauh dan ini ada fun fake di mana dari 81 game yang telah berjalan di MPL Indonesia. Ini pertama kalinya Macha dan juga Guinevere dipilih, tapi lihat ke depan sana. Udah gak ada Black Juice again, gak ada Purify, sudah ditumbangkan dan malah kali ini lihat mereka ditumbangkan di menit yang ke-12. Udah lumayan lama, kembali ke lane of dark. Bupa dan Violet Requiem. Fearless double of damage, bahkan Boots tertangkap. Boots hilang. Satu buah pelarian yang on point from Val membuat Boots lumpuh tak berdaya di tengah sana. Iya, tidak bisa keluar dari tangkapan. Tentunya di area mid turret-nya harus tumbang. Satu pemain dari Onyx Esports sementara Rebellion Zion. Cukup dengan pick off satu persatu sebenarnya. Ya, permasalahan utamanya adalah karena semenjak di top lane tadi kita sudah melihat Boots ter-shutdown ya. Ya. Udah kedua kalinya. Iya. Ini bakal jadi point shutdown yang lebih mahal. Masalah utamanya juga gold leadingnya perlahan-lahan kemakan gitu loh. Birul, Karena dia shutdown. farming dan Dairennya ini makin lama. Semakin dia punya item tank, semakin dia lebih durable dalam sebuah teamfight ya. Dia bakal lebih mengerikan. Kenapa? Karena dia menimbulkan true damage. Oke, tapi lihat Dairen. Kira-kira punya udah mulai pecah. Di follow up kah? Tidak. Paul langsung merespon di arah bottom lane. Cewek coming menuju ke arah seorang Sas. Tapi Wah, ternyata sakit Dairen banget. mencoba di pick up. Paul harus hilang. Terlalu offside. Langsung dirasuki oleh seorang Samo HT. Sas masih mau lebih. Menyangkut di arah satu buah tembok. Tapi Fearless gak peduli apapun yang terjadi. Mencoba untuk mempertahankan diri dan Violet Recon. No! Hindari Detona. Welcome to my channel yang on point. Nampaknya masih membuat Fearless bertahan. Masih membuat Fearless berhasil mundur ke arah belakang. Iya, dan bahkan mengusir pemain-pemain dari Onyx kali ini setelah ada Swelo juga yang mulai membantu mengcover pemain dari Rebellion Zion. Tapi ternyata Onyx Esports itu hanya mengalami isu karena mereka berhasil untuk dapetin Lord mereka yang kedua. Itu ada yang lihat nggak tadi? Immune Detona. dibalas immune. Iya, Detona. Makanya gue bilang. Detona. Itu Detona's welcome-nya langsung di-immune dengan satu Veiled Requiem. Dan Yes. kalau misalkan lihat dari player Gold by Legend by Mandiri, ini cewek bener-bener makan banyak banget. Semenjak tadi dia ada di arah bottom lane, turret itu akan menjadi sahabatnya yang udah dirontoki dari bagian top dan bottom lane. Dan damage shieldnya cewek seperti biasa sebagai gold laner. Damage-nya udah besar banget Profesor. Keyboy mencoba lihat tuh, untuk memaksa. lihat Mencoba untuk dipakai satu buah Black Juice-nya. Keyboy masih bertahan. Gak mau di overcommit dan bakal lihat turretnya tanpa ada minion. Oh my god. Langsung hilang. Hilang dan kata tersisa Sas. What are you doing? Terlalu dalam. With the traction. Dan bahkan di belakang sana Swelo tidak bisa mempertahankan kawan-kawan dan memilih untuk mundur dengan Black Juice-nya. Iya, sementara Lord yang udah mulai berjalan di area atas, Keyboy bakal nahan di area depannya. Dairen juga nggak mau kalah. Sandbag-nya dari pemain Rebellion Zion masih bisa menahan pergerakan Onyx Esports dan bahkan nahan Lord yang kedua kali ini di menit yang ke-14. Namun dari Onyx mereka nggak dapetin turret pun di area mid-nya. Ya mungkin akan ada banyak pertanyaan, Bang kenapa itu kok Masya ultimate-nya sakit banget? Iya sekarang emang damage-nya seperti itu. Jadi 30% dari total HP-nya Masya itu akan dijadikan damage ditambah 500 kalau nggak salah. Damage reduction ya. Bukan damage reduction tapi total HP-nya. Jadi kalau seandainya darahnya segini nih, Oh, dia dengan bocil. Twilight Armor, dengan dia bikin Radiant Armor, abis itu Semakin dia banyak bikin, darahnya semakin besar iya, damage-nya. misalkan darahnya 10.000, 30% dari 10.000 adalah 3.000. 3.000 damage. 3.000 tambah 500. 3.500. 3.500. Ya, Ya kalau ngambil 2 1.500 yuk, ambil. Kayak gitu. Ya nggak nawar dong. Ini bukan nego. Benar, ini trumus. Trumus. Cara ngitung gimana damage dari Masya. Jadi semakin tinggi HP kamu, damage yang akan diberikan semakin tinggi juga. Makanya Birul, ya salam tempel tadi. Salam tempel.
Dan bahkan cuma dicolek AU. Dan bahkan Birul juga harus bingung nih, dia mau apa buat sekarang? Wind of Nature, musuhnya Magical. Oke, pas ketika dia buat Kara Magical, damage dari seorang fisikalnya cewek terlalu sakit. Jadi Birul nih agak gundah gulana di sini Momochan. Gundah gulana. Dan Gundah- bahkan Ya, galau. dari segi itemnya lihat deh, Suns-nya aja udah punya Winter. Jadi agak sedikit PR ya untuk nangkep ke arah Suns. Apalagi dengan combo dari Curse Helmet dan juga Guardian Helmet. 2 helm nih. Tadi masuk Pak, Dia makanya Iya, berani makanya. dia banget masuk, tadi. Ya, masuk nggak- Winter. Nggak bakal takut dia. Iya dia Apalagi masuk. udah ada Twilight juga, dia mungkin akan menuju ke arah Blade Armor. Birul mungkin akan dalam ancaman. Kenapa? Karena Blade Armornya ya bakal jadi sebuah masalah nanti di late game. Oke, Blade Armornya sangat mengerikan tentunya. Tapi ingat, sebentar lagi kita bakal memasuki Lord yang ketiga. Dan apakah Lord yang ketiga ini akan berada di Lord yang di menit 18? Lord sudah dewasa? Atau malah mereka akan dapatkan dengan cepat? Karena Tapi mereka- belum tentu sih. mereka memilih ke arah laning phase-nya. Mereka memilih ke arah landing phase. Iya, menang dapat Lord, laning phase-nya walaupun belum. Oh, belum landing 18. management ya di Yes, late game. landing manajemennya. Ya balik lagi sih, di late game landing management juga merupakan salah satu poin penting juga yang untuk mendukung kemenangan kita. Apalagi dalam keadaan Rebellion Zion ini under banget farmingnya. Jadi dia butuh farming dan lihat damage-nya. Sakit banget lihat Keyboy memaksa tentunya Black Shoes keluar dari seorang Swallow kali ini, tapi ada beberapa pemain dari Rebellion mencoba untuk mengcover, tapi lihat Keyboy masih lanjut, tapi terkena satu booster tentunya dari seorang Fall Body hanya connect dan bahkan tumbang. Kali ini saat lihat Detonas welcome mencoba untuk melahap ke arah serangan, tapi langsung ada backup yang baik dari seorang Boost, tapi kali ini masih mau lebih dan bahkan diolik keadaannya oleh pemain dari Onyx Esports sendiri. 3 tumbang dari Rebellion Zion dan bahkan Dairon pun harus kehilangan immortality-nya Oji. Banget, lihat di situ di arah bottom lane. Mereka coba bertahan dan mereka tutup. Mereka tutup jalannya Birul untuk bisa mengedil damage. Lihat, cutting rotation dilakukan oleh tim Onyx Esports bahkan membuat Rebellion Zion gak bisa ngedil damage dengan maksimal. Delivery damage yang gak masuk dan lumpuh. Timpat di sana mereka kehilangan banyak banget poin dan bahkan cewek again and again. PT bongkar turret sejahtera is back kali ini Profesor. Iya, bahkan lihat gameplay yang dilakukan sama teman-teman dari Onyx Esports. Ditutup Mereka tidak loh. cukup damage-nya tentunya untuk men-take down seorang Suns. Lagi dan lagi. Efek baru Guardian Helmet. Ketika team fight, kita tetap ngeregen 0,5% dari total HP. Bener, regennya Tetap dapat bener-bener darah jadinya. Tapi yang gila adalah gimana caranya langsung ditutup. Lihat Biru nggak bisa kemana-mana, nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Ranger Mas, Yes, welcome to Mobile Legends. welcome, Welcome to Momo-chan. Mobile Legends. Welcome to the land of down. Wow, Ayo. dan tentunya di mana Boots juga sebenarnya tadi bagus banget sih coveran dari Boots menurut aku. Itu kalau Boots yang nggak datang mungkin Iya, iya. Suns-nya bisa tumbang. Mungkin damage-nya akan cukup apalagi udah ada Iron Hook yang ready di sana. Oke, Val? Sans kali ini tapi Val terperangkap mencoba di komitisasi dapatkan Val, immortality-nya pecah. Bahkan coba didapatkan, mereka kehilangan satu frontliner dan bahkan Kibo di depan sana memberikan damage yang cukup banyak. Oh my god, ini bisa menjadi bencana. Rebellion Zion 4 versus 5 bukan hal yang baik. Minion bergerak di arah mid lane pun sama. Clear yang cukup cepat. Kiboy, lihat lari-lari ke sini kemari menuju ke arah biru dan lihat one last hit. Hampir hilang. Masih ada flicker ke arah belakang. Fokus ke arah turretnya dan ini nampaknya Onyx Esports akan mendapatkan game yang pertama. Rico tas dari seorang Suns di depan sana. Lihat, taunting yang gak berhenti dari Suns di depan base-nya sendiri. Dan itu immune. Immune ya? Karena dia mainin pedangnya kan. Dance of Blade otomatis kayak basic attack-nya Beatrice gak bakal ada yang masuk. Gak bakal Iya, masuk. nggak Dan bakal. target prioritas juga sih menurut aku di mana last fight-nya benar-benar bagus banget dari Onyx sendiri. Mereka ngincer ke arah biru. Dua orang yang mencolok menurut gua. Cewek sama Kiboy. Cewek Kiboy. Gila. Kiboy benar-benar bisa nutup gameplaynya ya kan dengan adanya rotasi yang dilakukan dan cewek dia melakukan tugasnya dengan baik dan benar job desk-nya. Farming, turret, deliver damage. Udah, itu Iya, aja. dan bahkan aku tidak melihat combo yang berjalan dari Rebellion Zion semenjak tadi draft diamankan. Aku mempertanyakan kayak kombonya Barat mana? Combo Matilda. barat Atau mungkin burst damage-nya kalau mau main Franco pick off mana? itu yang Tidak aku ada di pertanyakan sini. dari kita pertanyakan Iya, dari iya, awal. kita pertanyakan dari awal. Apakah nanti Beatrix-nya akan ditaruh di mid? Enggak ternyata. Masih di tangan Birul dan bahkan untuk dealing damage-nya itu nggak cukup karena apa? Karena Birul mau nggak mau butuh item, Betul item butuh waktu damage. untuk Betul. farming. Dan kalau seandainya tadi Baratsnya ini kita gantikan skemanya, exportnya di jungle dan malah menurut aku bisa membawa satu hero yang masih dalam tanda tanya di notes aku, Chow. Chow tidak di ban, Dan tidak di-pick juga. Iya, for the first time. Oke. Gak in forever ya, Ranger Mas. Enggak dong, kan Karena banyak. sering. Karena sering, iya. Ya balik lagi dengan tidak adanya Chow, tidak ada stopper di sini. Sehingga nanti Pick overnya juga. aku ngomongin soal yang di skemanya Rebellion Zion yang ditabrak. Oke. Mereka bakal ditabrak dan harus ada yang menghentikan Karinanya.
Tapi Dia nggak ada. tadi nggak ada. Nggak ada dari. Nggak ada yang bisa menghentikan, dan bahkan untuk dari Detona's Welcome dia kan butuh waktu untuk Dan mencapai skema suppressnya dia sampai kena gitu loh, sampai ketelan. Dan menurut aku kalau pakai Bloody Hand dari Franco pun terlalu mahal sebenarnya. Iya, terlalu mahal karena mau nggak mau kayak file-nya kayak tadi di posisi terakhir. Oke, dia dapat satu Iron Hook, Bloody Hand, hampir tumbang, tapi nggak menumbangkan. Itu Betul. dia, kan tangga ada damage-nya. Betul. Masalahnya problemnya gini Profesor Kabin, dengan adanya damage dan juga durability yang balance dari tim Onyx nih, mereka mencoba untuk Ini nge-stop. durability semua nggak sih? Ya, tapi kan ada Tebal, damage-nya. tebal Iya, iya. That's why Cewek, kayak cewek. balance gitu loh. Hmm. Yang mereka mau tutup siapa sekarang? Mereka Nah, mau itu gigit